Tuhan ampun maaf bapak dari bibi. Beta sudah terlambat ini. Jadi beta punya adik baru kirim berita. Ya bikin saya kaget. Kaget saya. aja. Cemana Pak Alfred? Baru mau mulai ini. Ada apa Pak? Pete, saya ikut rapat sebentar saja. Saya mau telepon adik saya dulu. Kalem dikit lah Pak. Macam dikejar macan. Ada apa pula ini? Kok penting kayaknya? Jadi begini Pak, beta pung adik itu baru kirim kabar ke sini. Tempat dia kerja, dorang turutin tes rapid untuk COVID. Dan hari ini hasil tes ternyata dia positif. Apa kabar, Pak Alfred? Adiknya periksa tes yang mana, Pak? Sabantar beta baca dulu hasil tesnya. Di sini tulisannya IgM SARS-CoV-2 reaktif, IgG SARS-CoV-2 non reaktif. Ini artinya apa Pak Dokter? Berarti pemeriksaan yang dilakukan adalah tes cepat atau rapid test antibody terhadap infeksi COVID-19. Jadi ada 4 macam tes yang umum dilakukan untuk mengetahui apakah seseorang sedang atau pernah terinfeksi virus COVID-19. Pertama adalah tes cepat antibody atau biasa disebut tes rapid. Kedua adalah tes diagnostik yang dibagi menjadi tes cepat antigen atau biasanya disebut tes swab, dan tes molekuler yang dibagi menjadi tes PCR dan tes cepat molekuler atau TCM. Pada kasus adik Pak Alfred, tes yang dilakukan adalah tes cepat antibody atau biasanya disebut rapid test. Tes ini digunakan untuk mendeteksi apakah seseorang pernah terinfeksi COVID-19 dari keberadaan antibody di dalam darah. Oleh karena itu, sampel yang diambil adalah darah, baik dari ujung jari atau dari lengan bagian dalam. Selanjutnya, darah ini diteteskan ke alat yang mirip tes kehamilan. Hasilnya dapat diketahui 15 sampai 30 menit. Saya pikir alat tes hamil di rumah bisa dipakai, Dok. Kan lebih murah. Bah, macam mana pula Bu Asri ini? Alat kedokteran itu beda-beda biar mirip. Macam panci-panci catering Bu Astri itu mirip-mirip tapi beda fungsinya. Sebentar dulu dokter. Antibodi itu apa? Oh ya, begini Pak RT. Antibodi adalah zat kimia yang dihasilkan tubuh yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh terhadap virus, bakteri, atau zat berbahaya lainnya. Antibodi itu ibarat tentara dalam tubuh kita. Saat tubuh terinfeksi, katakan virus penyebab COVID-19, maka tubuh akan segera melawan virus tersebut. Dalam 7-10 hari, tubuh akan membentuk antibodi awal yang disebut imunoglobulin M atau IgM. Lebih dari 2 minggu setelah terinfeksi, kadar IgM akan mulai menurun dan digantikan dengan imunoglobulin G atau IgG. Jika di masa mendatang kita terinfeksi oleh virus yang sama, maka antibodi ini nantinya akan cepat mengenali dan melawan virus ini. Jadi, tes rapid ini tujuannya untuk memeriksa antibodi ini dan bukan virus penyebab infeksi. Jadi Pak Dokter, ini beta pung adik tuh masih ada virus kah atau bagaimana? Nah, hasil tes adik Pak Alfred memberikan indikasi bahwa dia terinfeksi virus tersebut dalam 7-10 hari terakhir karena hanya IgM yang reaktif. Namun, inilah kelemahan tes rapid. Tes ini tidak bisa mendeteksi apakah virusnya masih ada atau tidak di dalam tubuh kita. Yang harus diingat, tes ini bisa memberikan hasil positif palsu. Artinya ada infeksi lampau virus lain yang segolongan dengan virus penyebab corona ini, sehingga antibodinya terdeteksi positif. Atau bisa juga memberikan hasil negatif palsu. Jika virus masuk ke tubuh kita 1 atau 2 hari yang lalu, tes ini akan memberikan hasil negatif, padahal kita sedang terinfeksi. Oleh karena itu, tes cepat antibodi ini bukan merupakan tes standar untuk membuat diagnosis karena ketepatan hasil tes masih rendah. Jadi, Dok, misalnya ada yang positif, belum berarti dia sedang terinfeksi ya? Betul, Bu. Makanya seringnya kita sebut hasilnya reaktif dan non-reaktif, bukan positif atau negatif. Jadi dok, gimana kita tahu virus itu masih ada di badan?
Nah, ada 3 macam tes diagnostik yang sering dipakai untuk mengetahui jika seseorang itu sedang terinfeksi. Yang pertama adalah tes cepat antigen atau tes usap yang sering disebut tes swab antigen. Bahan tes adalah lendir yang diambil dari hidung pasien yang kemudian dilarutkan ke dalam zat khusus dan diteteskan ke suatu alat periksa. Tujuannya adalah untuk mencari antigen dari virus corona. Sebentar dulu dokter. Antigen Itu apa? Antigen yang dideteksi oleh tes swab ini protein yang merupakan bagian dari tubuh virus. Protein ini berfungsi untuk melindungi materi genetik dalam tubuh virus. Waktu pemeriksaan relatif cepat, yaitu sekitar 15-30 menit. Hah? Hidung? Sakit kali dok hidungnya ditusuk-tusuk. Memang ada rasa tidak nyaman saat sampel diambil dari hidung. Tapi umumnya Pak RT, apalagi kalau sudah berulang-ulang diperiksa kayak saya. Tapi Pak Dokter, akhir-akhir ini beta sering lihat tentang tes PCR di TV. Katanya itu paling bagus sudah. Betul Pak Alfred, sama seperti tes swab antigen. Tes PCR merupakan tes yang digunakan untuk mendeteksi apakah seseorang sedang terinfeksi virus penyebab COVID-19. Bahan pemeriksaan untuk tes ini juga adalah lendir yang diambil dari hidung dan tenggorokan. Bahan pemeriksaan ini kemudian diperiksa di mesin PCR untuk mencari genetik atau disebut RNA dari virus. Tes ini merupakan tes yang paling sensitif untuk mendeteksi adanya virus karena mesin ini dapat memperbanyak materi genetik virus. Sehingga walaupun hanya dalam jumlah kecil, virus dapat ditemukan. Oh, begitu ya dok. Terus, ada lagi tes yang lain. Lama-lama semua makanan catering saya tes juga. Bu Asri, tes ini tidak untuk makanan. Nah, tes ketiga yang juga sering digunakan adalah tes cepat molekuler atau TCM. TCM pada prinsipnya sama dengan tes PCR. Perbedaannya hanya alat yang digunakan berbeda. Waduh. Ternyata macam-macam ya tes corona itu. Iya Bu, tes-tes ini sudah banyak tersedia. Selain itu saya ingin tekankan bahwa hasil tes-tes tadi bisa saja negatif. Tapi jika kita memandang rendah protokol kesehatan, maka bisa saja kita akan tertular di kemudian hari. Pak Dokter, tapi beta pung adik ini masih merasa sehat saja. Bagaimana ini? Sebaiknya dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR untuk memastikan apakah saat ini masih sementara terinfeksi. Itu karena Bapak udah sebulan ini belum mesen catering sehat saya. Coba dipesen lagi Pak. Pasti Pak Alfred akan lebih lemah lembut, tidak cemas-cemas lagi dan lebih ganteng. Pak Dokter aja bilang catering sehat saya bikin pintar. Gimana Pintar Pak? tapi kok mau diperiksa pakai tes kehamilan Bu? Hemat tapi nggak gitu-gitu juga Bu. Udah, kita mulai rapatnya dulu sekarang ya. Terus Ingat, jangan merasa sehat atau tidak akan tertular. Saat ini kita mungkin masih sehat, tapi kalau memandang remeh protokol kesehatan, maka kita bisa tertular. Mungkin kita hanya sakit ringan kalau tertular, tapi orang yang kita sayangi bisa sakit berat atau meninggal. Nah, Pak RT ini memang Pak RT panutan kita. Terima kasih ya, Dokter Abi. Semoga juga adik Pak Alfred tetap sehat ya.